Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha New MT25 2020 menurut opini saya pribadi. Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong? Everyone could break my heart, but I try my best to not fall apart. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. You'll be my pleasure. And I find it hard to let go. The memories keep me together. Gotta fight till the end, no pressure, no pressure. And I find it hard to say no to the ones who want something better, to the ones who never say never. Will you be my pleasure? Selain itu, saya juga memasukkan opini dari pemilik motor yang saya review ini juga, supaya info yang saya jelaskan lebih lengkap dan akurat. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya semakin bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian tentang motor. Oke, pertama saya akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Desain Yamaha New MT25 ini menurut saya lebih baik daripada yang New R25. Meskipun sama-sama nanggung perubahannya dari model sebelumnya, karena bagian belakang hampir tidak ada perbedaannya. Perubahan paling banyak itu di bagian tengah ke depan yang sekarang lebih gahar dan besar ya. Untuk bagian belakangnya sih hampir sama dengan model sebelumnya. Tapi menurut saya tidak terlalu buruk karena masih ada aura MT-nya, yaitu MT-07 yang ini. Lampu Yamaha New MT25 ini sudah full LED. Nggak hanya itu, bahkan untuk lampu utama atau lampu depan sudah memakai projector lamp yang seperti di MT15. Kemudian lampu C-nya juga saya suka. Bentuknya pipih memanjang, juga sudah LED. Tiap buah hanya ada satu titik lampu di bagian sisi dalam. Untuk sisi melebarnya itu reflektornya saja. Untuk lampu belakangnya sih sama dengan model sebelumnya, saya juga suka. Seperti yang saya sebutkan di poin pertama tadi, lampunya mirip MT07. Suspensi Yamaha New MT25 ini menurut saya juga oke. Suspensi depan sudah upside down. Yang belakang meskipun belum dilengkapi rolling, tapi sudah bisa di setel, tinggal kekerasan atau keempukannya. Speedometer motor ini juga saya suka, bentuknya mirip dengan MT10. Full digital dan info yang ditampilkan juga lengkap.
Untuk isi info speedometernya, kalian bisa tonton videonya di link deskripsi. Tombol starter sekarang menjadi satu dengan angel kill switch, jadi lebih oke dan menyamai keluarga MT yang lain. Jok Yamaha New MT25 ini menurut saya nyaman untuk kelas naked 250cc. Joknya besar dan panjang, baik itu jok pengendara maupun penumpang. Joknya juga cukup tebal dan bisa empuk. Jadi cukup betah sih kalau diduduki dengan waktu yang cukup lama. Posisi berkendara Yamaha New MT25 ini juga nyaman. Joknya cukup rendah untuk tinggi saya 167 cm. Stangnya juga cukup tinggi dan sedikit mundur, membuat badan tegak. Posisi kaki ketika naik ke full step juga pas, tidak terlalu maju dan tidak terlalu mundur. Cocok buat touring untuk kelas naked, dipakai berkendara cukup lama juga pasti nggak cepat pegal. Posisi penumpang di Yamaha New MT25 ini juga tergolong nyaman di kelasnya. Meskipun menggunakan jok model split seat atau terpisah, tapi jarak antar jok tidak terlalu jauh. Selisih tingginya juga nggak terlalu jauh. Joknya cukup panjang dan lebar, jadi kita lebih leluasa untuk berpindah posisi duduk. Posisi kaki juga tidak terlalu rendah dan nggak terlalu naik. Cukup bersahabat lah. Bicara perawatan, menurut yang punya motor ini itu mudah. Bengkel resmi masih cukup banyak dijumpai. Spare part juga cukup murah di kelasnya kecuali lampu. Dan sebagian spare part sama persis dengan R25. Kopling Yamaha New MT25 ini meskipun tidak dilengkapi assist and slipper clutch, tapi rasanya itu ringan, membuat tangan kiri nggak cepat pegal. Harga Yamaha New MT25 ini berdasarkan website resmi Yamaha dibanderol Rp55.460.000 on the road Jakarta. Lebih mahal sekitar 8 juta dari model sebelumnya. Namun dengan perubahan pada lampu-lampu dan suspensi, menurut saya masih tergolong masuk akal lah. Karena dengan uang 8 juta untuk mengupgrade MT25 model lama dimodifikasi seperti model baru, belum tentu cukup. Setelah saya bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Yamaha New MT25 2020 ini. Rem depan Yamaha New MT25 menurut yang punya itu kurang pakem dan cukup dalam untuk bisa mengerem maksimal. Kebetulan unit yang saya review sudah diganti aftermarket, jadinya saya tidak bisa merasakan rem bawaan pabrik. Tapi kalau saya kembali mengingat ketika saya pernah review R25 model lama, yang memang rasanya sedikit kurang pakem. Standar samping atau side stand ini menurut saya terlalu miring, membuat kita cukup berhati-hati ketika parkir di tempat yang kurang rata tanahnya. Nah, pertama kali saya menurunkan standar samping di motor ini, ada rasa takut ketika parkir. Karena ketika sudah saya miringkan, tapi kok belum kena standar sampingnya. Ternyata masih kurang miring. Solusinya ya ganti standar samping yang lebih panjang atau ditambah peninggi standar samping. Seperti di model sebelumnya, Yamaha New MT25 ini juga tidak dilengkapi hugger. Ya meskipun di bagian belakang shock breaker ada menghalang supaya kotoran tidak mengenai shock breaker, tetap saja masih lebih baik pakai hugger. Karena selain tampilannya terkesan gundul, kotoran lumpur atau semacamnya akan sangat mudah mengotori kolong hingga swing arm. Meskipun pakai hugger juga pasti kotor, setidaknya mengurangi luasnya cipratan kotoran. Yamaha New MT25 ini tidak dilengkapi dengan behel, tidak seperti di model sebelumnya yang ada behelnya. Tapi kalau kita lihat di keluarga MT yang lain, memang tidak ada behelnya. Mungkin dari Yamaha supaya selaras dengan keluarga MT yang lain ya, namun untuk fungsional jadi kurang. Spakbor Yamaha New MT25 ini saya juga kurang suka, terlalu panjang. Ya memang dibuat panjang agar cipratan air tidak sampai ke atas. Tapi secara tampilan jadi kurang oke sih. Lalu kata yang punya motor ini, penguncian spakbor ke bodi itu menggunakan klip. Tidak seperti pada model sebelumnya yang menggunakan baut.
Jadi untuk yang model sekarang jadinya kurang kokoh, dan kalau melewati jalan yang tidak rata, bagian spakbor bergetar. Klakson bawaan Yamaha New MT25 ini suaranya terlalu pelan. Kebetulan motor yang saya review ini sudah diganti dengan aftermarket. Kata yang punya sih terlalu pelan ya suaranya. Bahkan masih lebih keras Yamaha NMAX. Kemudian yang saya kurang suka yaitu peletakan klakson yang ada di bawah headlamp. Untungnya kalau dari depan itu terhalang plat nomor. Kalau misal tidak ada, jadinya seperti sapi yang dikasih kalung lonceng. Pada poin ketujuh ini adalah masukan dari pemilik motor ini. Mungkin bagi kalian yang tidak terlalu detail pasti tidak menyadarinya. Pada bagian cover tangki kalau kita lihat pada bagian depan itu ada sedikit tidak presisi. Kalau kalian lihat gambar ini, terlihat lubang sebelah kanan dan kiri menunjukkan cover tangki sedikit melenceng ya. Padahal sama yang punya sudah pernah dibongkar dan diperbaiki, tetapi tetap saja begitu. Stang Yamaha New MT25 ini cukup lebar. Kelihatannya nggak lebar ya, karena tangkinya itu juga lebar, jadi stangnya nggak terlalu kelihatan lebar. Namun di sini kekurangannya yaitu kestabilan. Kalau kita berkendara pelan, rasanya cukup stabil. Namun ketika dipakai di kecepatan tinggi atau berakselerasi, rasanya jadi tidak stabil. Entah itu faktor apa. Kemudian untuk radius putar motor ini juga cukup besar untuk kelas naked. Dikarenakan penggunaan suspensi depan upside down itu sih, jadi perlu pembiasaan ketika belok terutama putar balik. Kunci Yamaha New MT25 ini sama seperti kebanyakan motor 250cc, tidak dilengkapi pengaman ganda. Sampai sekarang saya masih belum tahu kenapa pabrikan tidak melengkapi pengaman ganda di motor kelas 250cc mereka. Masa kalah dengan kelas 150cc nya. Sampai sekarang baru Kawasaki Ninja 250 saja yang menghadirkan keyless untuk tipe tertingginya kalau nggak salah. Jadi untuk kunci Yamaha New MT25 ini kurang oke ya. Hati-hati saja kalau kalian parkir di tempat yang kurang kondusif. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha New MT25 2020. Semoga info yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang masih mempertimbangkan untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Mas Ikhlas yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Kalau kalian mau lihat vlog saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.